Ikhwati wa akhwati fillah, saudaraku yang dicintai oleh Allah, insyaallah semoga kita selalu berada dalam rahmat Allah dengan kesungguhan kita dan keikhlasan kita. Semoga amal-amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga amal-amal baik kita diterima makbul indallah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, para ulama, para salafus salih, walaupun mereka dalam beribadah sungguh tiada duanya, kesungguhan kita zaman ini jauh dibandingkan dengan para salafus salih. Mereka pagi, siang, malam, ada yang ahli salat, ada yang ahli Al-Quran, membaca Al-Quran, yang ahli salat, salat terus. Ya. Pernah dengar ada yang sehari semalam 1000 rakaat. Bagaimana kita menirukan mereka? Ya. Kita salat qabliyah, ba'diyah, berat rasanya. Gitu rasanya ya. Fa'aina minhum, fa'aina nahnu minhum. Di mana tingkat kita dibandingkan mereka? Jauh bainas sama was sumursat. Antara langit dan sumur yang sudah enggak ada airnya. Artinya jauh sekali. Jauh sekali. Mereka dalam kondisi yang ibadahnya super itu, apa yang mereka takutkan? Yang mereka takutkan tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Kita ibadahnya sedikit, wes petentang-petenteng. Rumang sana wes pol dewe. Paling top. Masya Allah. Wah, pasti diterima. Tambah lagi, pasti surga. Masya Allah. Ini perbuatannya aliran-aliran yang menyimpang seperti Islam jamaah. Ajaran tidak benar. Coba rasa takut mereka luar biasa. Mereka takut tidak pernahnya lebih banyak itu merasa kurang terus. Il khairat. Itulah juara-juara kebaikan. Rasanya itu perasaannya begitu. Walladzina dalam surat Al-Mu'minun. Allah mensifati orang-orang yang juara dalam kebaikan. Ya. Walladzina yu'tuna ma atau. Nah, mereka yang memberikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Wa qulubuhum wajilatun. Tuh. Hatinya masih takut. Hati mereka. Sayyidah Aisyah tanya, apa arti dari ayat ini? Kata Rasulullah, walaupun amal mereka banyak, hatinya tetap merasa takut, amalnya belum sempurna, belum total diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pikir memang seperti itu, saudara. Makanya pelajaran tauhid itu perlu. Kalau kita ingat tauhid, masalah keikhlasan ibadah kepada Allah, kalau kita teliti yang angan-angan kayak yang mana ya yang saya betul-betul murni Allah saja dalam hati kita. Seakan kita melihat Allah, ka'an anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kamu beribadah kepada Allah, seakan kamu lihat Allah. Hatimu itu dekat dengan Allah. Itu keikhlasan, itu tauhid. Itu yang namanya tauhid yang sesungguhnya. Atau kamu merasa dilihat oleh Allah. Coba kita koreksi diri kita masing-masing sekarang. Masya Allah. Mana ibadah kita yang selalu kita bilang taruhlah 50% ke atas lah. Yang kontinu kita bertahan seakan dilihat oleh Allah. Mana? Masya Allah. Seakan kita ini ibadah hanya penculit. Belum sempurna. Terus kita merasa mutlak diterima oleh Allah. Masya Allah. Ini baru bicara bab
Ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu. Allahu Akbar. Tidak ada dari salafus saleh satu orang pun di antara mereka yang memastikan, ya, kalau sudah mengingat dengan keikhlasan ini, yang memastikan pasti amal saya diterima. Nggak ada. Mereka semua dalam ayat sebutkan wa qulubuhum wajilah. Apa yang mereka takutkan? Takut amalnya, ya, satu belum ikhlas dilakukan. Satu masih banyak dosa yang kedua merasa dosanya masih banyak sekali dosa saya, lupa dengan Allah, kurang berzikir kepada Allah, kurang bersyukur kepada Allah. Masya Allah, kekurangan kita pelanggaran masih banyak sekali. Sehingga amal yang kita kerjakan sebanyak apapun serasa masih kecil dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Itulah ketakwaan namanya. Al-khawf. Yakhshawna rabbahum. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, inilah tauhid. Inilah ibadah yang sesungguhnya banyak orang beribadah. Salat wajib, salat sunnah. Mungkin hitungannya banyak. Yang mayoritas tidak banyak. Ini kita bicara yang banyak saja. Tapi faril anil khusyuk. Ya. Sepi dari kehusyuan. Allahu Akbar. Marilah kita koreksi saudara. Amal kita masing-masing, ya, amal kita masing-masing. Dengan ketakwaan saja, para salafus saleh tidak bisa menjamin dirinya termasuk orang yang bertakwa. Banyak di antara mereka menangis ketika mereka membaca ayat. Apa bunyi ayatnya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Katanya. Sungguh Allah itu hanya menerima. Menerima apa? Menerima amal kebaikan dari orang-orang yang bertakwa. Apa kata salafus salih? Akuntu minal muttaqin amla. La adri. La adri. Apakah saya pasti termasuk orang-orang yang bertakwa minal muttaqin ataukah tidak? Saya tidak tahu. Kalau saya tidak bisa memastikan diri saya termasuk golongan yang bertakwa, bagaimana saya bisa memastikan amal saya mutlak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Takut saudara. Inilah namanya khasyah. Khasyatullah. Al-khawf minallah. Takut amalnya kurang. Yang berikutnya. Pertama tadi kaitannya masalah ikhlas. Takut ada campuran kurang sedikit saja. Bagaimana kita bisa memastikan diterima total apa tidak? Apa kita berdosa? Apa kita ditolak amalnya semuanya? Allahu a'lam. Tadi dibandingkan dengan ketakwaan. Siapa yang mengatakan ketakwaannya sudah tinggi kepada Allah? Apakah lebih takwa daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada yang lebih takwa dari beliau. Terus kita lihat bagaimana orang takut kepada Allah. Rasulullah, ini contoh ya, mendapati kurma jatuh, beliau takut mau ngambil satu kurma jatuh di jalan. Apa yang ditakutkan? Karena Allah melarang beliau dan anak turunnya makan dari zakat. Ya kan? Beliau takut mau ngambil itu, takut, khawatir ini. Itu namanya orang takut sama Allah. Coba perbandingkan sama kita. Kita dapat uang jatuh abang, merah, piro gini, 100. Iki is tak gawakno sik lah, tak gawakno, mungkin nenek sing duwe engko kapan-kapan bisa diberikan. Suwi-suwi ngene kantong lali ya, katut. Nah, Rasulullah kurma 1 sama dengan kita permen jatuh 1, wedi. Takut mau ngambil. Kalau sekarang kan banyak husnudzonnya. Allah is palingnya ini halal. Itu orang takut sama Allah. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita sudah punya rasa takut seperti itu? Padahal Allah menerima amal dari orang yang bertakwa. Tidak bisa. Terus dibandingkan dengan kemaksiatan yang diperbuat. Orang takut. Masya Allah, saya lupa dengan Allah dalam sehari semalam itu.
Aku ilingku nang Gusti Allah itu sepiro. Berapa persen dari waktu kita. Padahal kita tidak ingat Allah itulah salah. Sudah salah. Apalagi tidak ingatnya karena kemaksiatan. Masya Allah. Lebih salah lagi. Belum lagi tadi dibandingkan dengan kemaksiatan. Belum lagi dibandingkan dengan nikmat Allah. Coba. Harusnya pengabdian kita, ibadah kita itu mengimbangi nikmat Allah yang sangat banyak. Bukankah orang bekerja itu dibayar sesuai dengan apa? Pekerjaannya? Begitu kan? Kita dibayar pahala. Masih besok ada surga. Di dunia nikmat yang diberikan oleh Allah melimpah ruah. Amal kita itu gak ada apa-apanya. Jadi kalau kita bandingkan dengan nikmat saja sudah takut. Amal saya sedikit. Balasan dari Allah, nikmat Allah sangat berlimpah. Ya, gak bisa dibandingkan apa-apa. Kalau tidak ada rahmat, belas kasih Allah, pengasih Allah, pengampunan Allah kepada kita. Wah, halakna, kita binasa saudara. Kata orang Jawa, acur jelebut awake dhewe. Kalau nggak ada pengampunan dari Allah. Coba nggak bersyukur saja. Allah menyatakan inna azabi la syadid. Sungguh siksa saya berat bagi orang yang tidak bersyukur. Bagaimana kita mampu mensyukuri semua? Takut saudara. Amal sebanyak apapun takut. Inilah gambaran tauhid. Inilah gambaran ketakwaan. Sampai di mana tauhid kita kepada Allah? Jawabannya masih banyak kekurangan. Maka belajar saudara. Belajar tauhid, belajar akidah. Jangan bosan-bosan, diulang-ulang, diulang-ulang. Sehingga kita akhirnya nanti ya bisa mendekati kesempurnaan. Dan ini relatif. Relatif itu tergantung ilmu dan keyakinannya masing-masing. Ada orang sempurna perasaan dia. Padahal masih dibandingkan di atasnya masih banyak yang lebih di atasnya. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba yang meningkatkan ketauhidannya, keikhlasannya, ketakwaannya, jauh dari dosa-dosa, selalu taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Materi kita tetap Kitabut Tauhid dan ini insyaallah sampai pada bab yang sangat penting sekali yaitu bab istighatsah. Kenapa sangat penting saudara? Karena ini ya kesesatan yang merajalela seputar istighatsah. Karena merajalela di mana-mana ada padahal sudah sampai ke tingkat kesyirikan dianggap hal yang biasa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar. Bahkan dianggap ibadah. Coba. Istighatsah kepada selain Allah dianggap kebaikan. Dianggap ibadah. Yakin. Yakin mereka. Dan nyata. Dilakukan oleh siapa? Saudara kita umat Islam. Bahkan famili kita juga ada. Maka diperhatikan bab ini al-istighatsah. Bab istighatsah. Babun minasyirki. Ya, termasuk syirkun akbar. Ayyastagitha bi ghairillah. Mohon pertolongan ketika terjadi masalah besar, masalah yang pelik, bahaya besar kepada selain Allah istighatsahnya. Ya, agisni misalkan ya wali Allah. Misalkan tolong kami wahai wali Allah. Ini banyak dilakukan ketika orang bertawassul. Anggap tawassul atau tabarruk atau istighatsah memang. Anda pernah dengar manakiban? Siapa yang banyak disebut? Di antaranya Al-Qadiriyah itu menyebut siapa? Manakibnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba kita baca dulu beberapa
rujukan dalil. Ada 6 dalil yang diletakkan oleh mu'alif rahimahullah dalam bab ini. Termasuk syirkun akbar, syirik besar, jika istighasah atau memohon berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Yunus ayat 76, 77. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Kamu jangan berdoa. Berdoa itu apa? Memanggil dengan mengagungkan, lalu memohon pertolongan yang tidak mungkin dapat menjalankan, melakukan pertolongan itu kecuali Allah. Manggil dengan ta'zim, dengan mengagungkan. Sama dengan kita manggil Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Manggil orang, seseorang, apakah itu malaikat, apakah itu nabi, rasul, apakah itu para wali, apakah itu orang soleh, yang mereka sudah wafat semuanya, sudah mati, dipanggil namanya. Ya wali Allah, wahai wali Allah. Terus mohon, setelah manggil dengan khusyuk itu tadi, dengan merasa dengan pengagungan yang luar biasa, tolonglah kami, sembuhkan sakit saya, datangkan jodoh saya. Itu namanya berdoa itu. Dilarang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Mala yanfa'uk wa la yadurruk. Selain Allah tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya tanpa izin Allah. Tidak ada. Maka tidak pantas, tidak boleh kamu berdoa kepada selain Allah. Fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin. Kalau kamu melakukan itu, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim apa? Inna syirka la zulmun azim. Kamu musyrik. Penting saudara berdoa ini. Ingatkan saudara-saudara kita. Umat Islam. Jangan berdoa kepada selain Allah. Itu surat Yunus ya. Al-Ankabut ayat 27. Dikatakan fabtaghu indallahir rizqa wa'budu. Mencarilah, memohonlah, berdoalah rezeki itu kepada Allah. Banyak orang datang di kuburan wali yang keramat, yang diminta apa? Rezeki, usaha kula, bisnis saya, panen saya, sawah saya, ya, pasar saya, toko di pasar. Datang ke kuburan, ngelus-ngelus maesan di kuburan, lalu minta. Tolong lariskan. Karena apa? Karena temannya katanya laris begitu. Sehingga dia datang dari jauh ke kuburan yang dianggap keramat. Lalu dia memohon kepada penghuni kubur. Pada orang yang di dalam kuburan. Itu namanya berdoa. Padahal Allah berkata, fabtaghu indallahi ar-rizqa wa'budu. Sembahlah Allah, berdoalah hanya kepada Allah. Kalau ingin rezeki, Allah marzukna, ya Allah, beri kami rezeki sebagaimana Rasulullah berdoa. Ya. Orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang paling sesat, paling tersesat dari kebenaran. Al-Ahqaf. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak ada yang lebih tersesat. Tersesat jauh dari tauhid, jauh dari keikhlasan daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yaksifus su'. Surah An-Naml ayat 62. Tidak ada yang bisa menghilangkan, ya, mengabulkan doanya orang yang dalam keadaan berat, susah, deblek hidupnya. Sudah sakit, sudah parah, susah diobatkan kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Ya. Umur sudah tua, ngelamar ke sana kemari. Ngelamar perawan ditolak, janda sudah tua, lebih ditolak lagi. Coba, apa nggak muter tenan ya? Jangan wis deblek tenan. Duit nggak punya, uang nggak ada.
Sudah motor kepepet tenan. Tidak ada yang bisa mengabulkan, menyelamatkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kepepet betul, berat betul, doanya naik, istilahnya menjadi istighatsah. Isti'anah, istighatsah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa itu umum. Nanti naiknya isti'anah. Masalah lumayan berat. Kalau istighatsah ini sudah sangat berat. Nah, jangan melakukan istighatsah kepada selain Allah. Berdoa saja yang tingkat paling bawah nggak boleh. Syirkun akbar. Bagaimana isti'anah? Bagaimana istighatsah? Nah, itu. Lebih tidak boleh. Lebih syirik besar. Lebih besar lagi kesyirikannya. Nah, dalam riwayat At-Tabrani ya, disebutkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dalil ke-6, terdapat orang munafik yang sangat mengganggu, menyakiti, ya, ngerekodoyo, coro Jawa, orang-orang Islam, deblek ngadepi orang munafik satu, ya ucapannya, ya perbuatannya, pokoknya menyusahkan. Menyusahkan umat Islam saat itu zaman Rasulullah. Lalu mereka datang rame-rame kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara satu dengan yang lain berkata begini. Ya, katakan kumu bina nastaghitsu bi Rasulillah. Tolong saudara, salah satu riwayat ini coba diingat. Kalau perlu ditulis, ingatkan saudara. Saudara-saudara kita, Muslim kita di Indonesia ini. Mereka istighatsah kepada selain Allah. Banyak yang begitu. Kita mendengar dan melihat. Nih coba riwayat ini. Orang-orang Islam saat itu mengatakan, ayo berdiri. Ayo kita berangkat bareng-bareng. Nastaghitsu bi Rasulillah. Kita istighatsah kepada Rasulullah. Apa maknanya nastaghitsu? Kita minta tolong menghadapi munafik yang mendeblekkan kita ini. Yang bikin kita susah ini. Kita minta tolong betul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita istighatsah. Berarti saat itu Nabi masih hidup. Minta tolong betul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita mohon betul, tolong kami. Istighatsah. Ayo kita. Dari orang munafik. Apa kata Rasulullah setelah mereka menghadap Rasulullah? Katakan nastaghitsu bika ya Rasulullah. Kami betul istighatsah, mohon pertolongan dari engkau. Ngadepi orang munafik diapakno. Gitu. Apa kata Rasulullah? Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Innahu, ketahuilah. Sungguh kata Nabi, la yustaghatsu bi. Tidak boleh diistighatsai. Wes kurang jawab ya kan. Ora oleh diistighatsai. Apa diistighatsai? Minta bi aku kata Nabi. Aku masih hidup saja ini. Sekarang aku urip aku. Enggak boleh kamu ngomong nastaghitsu bika. Istighatsah kepada saya. Saya masih hidup nih. Enggak boleh. Innama yustaghatsu billah. Kata Rasulullah. Sesungguhnya yang mutlak boleh diistighatsai itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Ini sebenarnya satu adab bahasa. Kata Rasulullah, kata-kata istighatsah itu ya di mata orang Arab dalam bahasa Arab saat itu karena menghadapi masalah yang besar. Itu tidak pantas kamu ucapkan kepadaku. Kalau kamu datang kepadaku mungkin sa'idni ya Rasulullah, mungkin bahasanya. Tolong bantu kami gitu. Tapi kalau kamu menggunakan istighatsah tidak pantas. Itu hanya bahasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kiasnya begini. Kalau mau setelah kita paham dalil ini. Kalau Rasulullah ketika hidup saja masih ada
beliau tidak membolehkan istighatsah kepada beliau. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah beliau wafat? Coba dijawab. Masih hidup saja sudah Rasulullah nggak membolehkan. Bagaimana setelah beliau wafat? Nih pertanyaannya. Jawabannya sungguh lebih tidak boleh. Lebih tidak boleh. Hidup saja Nabi bisa langsung bergerak atau berdoa. Nabi melarang itu. Bagaimana setelah beliau wafat? Masya Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad kata Allah, kamu mayyit. Kita bukan merendahkan Rasulullah, tapi Allah menyatakan Rasulullah itu wafat, mati. Innahu wa innahum mayyitun. Mereka juga mati sama dengan umumnya manusia. Kalau mati itu ndak urip. Kalau nggak urip, apa? Ya nggak urip. Coba kamu panggil orang mati itu, tangi. Nggak mungkin tangi. Orang mati masa, mangan. Ya ora mungkin. Kulo nok panganan enak. Lah nek mati diceluk kok iso ngadeg. Nah, itu berarti apa? Melayu kabeh, jare hantu. Jin itu berarti yang menggerakkan. Allahu Akbar. Ini saudara, betul-betul ini peringatan besar. Ini merajalela masalah istighatsah ini. Istighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hobi manakiban. Nih kita ingatkan saudaraku kaum muslimin. Tolong perhatikan betul ayat dan sunnah Nabi ini. Nabi melarang istighatsah. Jangan sampai aghithni ya Rasulullah. Itu ma'ruf itu, kata-kata itu. Kita dengar itu nyanyiannya di mana-mana itu. Aghithni ya Rasulullah. Masih hidup saja Nabi melarang. Pertanyaan berikutnya, kias berikutnya. Kalau Nabi masih hidup sudah melarang. Kalau beliau sudah wafat lebih lagi. Pasti tidak bisa. Sekarang kalau Rasulullah saja tidak boleh, bagaimana? Yang lain, sahabatnya beliau misalkan. Atau bawahnya lagi para ulama. Orang-orang soleh. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Jelas nggak boleh. Rasulullah aja nggak boleh. Adakah yang lebih mulia daripada Rasulullah? Tidak ada. Bagaimana kalau orang di bawahnya? Bagaimana mungkin seseorang istighatsah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan Syekh Al-Badawi, dengan Syekh Junaid, dengan wali fulan di Indonesia, kiai, mohon maaf, kiai siapa disebut? Banyak yang istighatsah sana. Ada. Ya. Niatnya memang istighatsah. Coba ditanya, kenapa Anda ke Jombang rame-rame itu? Golek berkah, cek rezekiku moro, jodohku ancar lu. Kalau sampai di sana memang berdoa kepada Allah saja, itu masih kita katakan menyelisihi sunnah. Tapi kalau sudah meyakini kuburannya, batunya, maisannya, terus memanggil namanya, terus mendapatkan pertolongan, nah ini namanya istighatsah syirkun akbar. Coba biar Anda mengenal sedikit tentang siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, salah satu ulama yang masyhur di Saudi, beliau punya tafsir juga. Ditanya, hal kana Abdul Qadir Jailani ala akidati ahli sunnah wal jamaah wa anna talamidahu azzamuhu ba'da wafatih. Pertanyaannya begitu. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani akidahnya termasuk ahli sunnah wal jamaah? Dan murid-muridnya betul-betul memuliakan beliau yang melampaui batas. Ketika beliau sudah wafat, apa jawaban beliau? Naam. Abdul Qadir Jailani minas salihin. Kalau baca sejarahnya termasuk orang-orang soleh. Syekh Abdul Qadirnya. Wa minal hanabilah. Tolong yang madhabnya Asy-Syafi'i perhatikan.
Syekh Abdul Qadir Jailani itu ulama Hanabilah Hambali. Kenapa Anda nggak milih ulama Syafi'i saja? Pertanyaan pertama. Nah, ini saya lepas dari orang-orang pilih-pilih. Kalau Anda Syafi'i, kenapa pilih ulama Hambali? Itu minal Hanabilah. Walakinan nas akafu ala qabrih. Kata Syekh, akan tetapi manusia banyak yang iktikaf di kuburannya. Adakah sekarang yang melakukan seperti itu di Indonesia? Banyak. Bis-bisan. Akafu itu menetap di kuburan. Berapa jam? Iktikaf kayak di masjid. Duduk. Namanya akafu ala qabri. Wa ghalau fihi. Dan melampaui batas. Wa da'auhu min dunillah, kata saya. Dan betul-betul mereka berdoa, memanggil, minta di kuburan itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa huwa la yarda bidzalik. Dan sudah pasti seandainya beliau masih hidup, pasti tidak mau dibegitukan. Karena beliau ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama fikih, termasuk ulama yang dikenal di madhab Hambali. Di madhab Hambali, katakan min ulama Hanabilah. Syekh Ibnu Taimiyah dalam suatu kesempatan bercerita, walahu kitabun al-ghaniyah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya kitab yang diberi judul Al-Ghaniyah. Di fikih Hambali. Fikih Hambali. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, kenapa terjadi istighatsah kepada beliau? Nah, apa asal usulnya? Kata beliau, sebenarnya itu aslinya jin-jin, setan-setan yang jahat itu menguasai sebagian manusia lalu menipu mereka. Menipu mereka. Bagaimana prakteknya? Setan-setan itu masuk ke dalam kuburan. Jin itu. Tadkhulu fil kubur. Lalu kalau ada orang minta kepada penghuni kubur, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, jawab ini. Loh, ada yang begitu. Bukan hanya mimpi, bukan hanya wangsit. Betul ada jawaban dari dalam kuburan. Itu. Wa tukhadibu man yad'uha min dunillah. Ya, seperti patung Uzza. Pernah dengar patung Uzza? Ayatnya ada kan? Afara'aitumul Lata wal Uzza. Patung itu mewakili orang-orang mulia di belakangnya. Patung Uzza itu kadang bisa menjawab. Nah, patung jelas-jelas batu kok iso jawab. Kan gak masuk akal. Nah, kata Syekh Ibnu Taimiyah, di situ ada jin yang bersuara. Menjawab permintaan-permintaan tersebut. Masya Allah. Akhirnya fayadunnul musyrik idza da'ahu wa qad yaqdi hajatahu. Suara itu, saya terima doamu, saya kabulkan doamu. Perasaannya ya itu bisa mengabulkan. Itu. Ini walaupun bukan patung tapi dari dalam kuburan. Saya pernah suatu saat, ini salah satu yang saya ceritakan. Sebenarnya banyak. Saya cari tanah keliling untuk tanahnya pondok. Suatu saat saya ketemu tukang nyari tanah, dia takbir masjid. Ya di dekat sini, Kediri sini. Kemana-mana tiap hari bareng saya muter. Apa yang diceritakan, dia sudah sepuh, orang tua. Dia katakan di dekat masjid yang sana itu ada kuburan Kiai Gus iki. Waktu saya ke sana, ada yang ceritakan ada ular besar. Nah, yang sana lagi ada suara, yang sana lagi terus begitu. Sehingga apa? Orang-orang di Kediri yang orang-orang lama, ya kalau minta tolong ya ke kuburan itu. Nah itu tunggalnya ini. Tunggalnya kuburan ini siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuh. Wa min dzalika ma yahsul minasyayatin ma hasala li Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal
Syekh Abdul Qadir pernah bercerita dalam beberapa riwayat dari beliau. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mengatakan, Ra'aitu arsan bainas sama wal ard, fanadani bi sawt. Saya melihat ada kursi besar antara langit dan bumi. Ini cerita yang diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang alim ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau, suatu saat saya melihat ada singgasana besar antara langit dan bumi. Lalu ada suara. Apa suaranya? Ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Masya Allah. Wahai Abdul Qadir, apa arti? Ana rabbuk, aku pangeranmu. Ana rabbuk. Katakan, asqattu anka jami'al wajibat. Saya telah menggugurkan darimu seluruh amal-amal yang wajib. Masya Allah. Pernah mendengar? Kalau yang dianggap wali, nggak usah kemana-mana, di Indonesia ini sudah diyakini, sudah tidak perlu sholat lagi, nggak perlu puasa lagi, bahkan ngelone bujune wong itu loh, halal. Sing dikeloni ya seneng, sing duwe bojo ya syukuran loh, coba. Untuk barokah, kan saking bodohnya orang. Terjadi, banyak. Masya Allah, itu katanya mani berkah. Terus sampai saat ini terjadi. Coba kasus-kasus yang muncul itu kan begitu. Itu asalnya begitu. Sekarang katanya ada film diunggah bid'ah, siapa tuh? Yang pernah nonton? Walid, bid'ah Walid ya. Nah, itu. Di Indonesia gudangnya itu. Masya Allah, ditipu. Masyarakat ditipu. Hati-hati saudara. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani yang sekarang juga diperlakukan seperti itu. Kuburannya, bahkan gak pernah ketemu kuburan kalau di sini. Hanya namanya saja, manakipannya saja. Coba, dipanggil-panggil namanya istighatsah juga. Na'udzubillah min dzalik. Ini syirkun akbar saudara. Ini coba. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika setan mengatakan demikian, ana rabbuk, aku pangeranmu. Asqattu angkas jami'al wajibat. Saya hilangkan kewajiban-kewajiban. Gak usah sholat, gak usah poso, gak usah zakat. Wes sakarepmu wes. Sakarepmu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau mengatakan, ikhsa. Katakan, hinalah kamu, ya aduwallah. Tahu, yakin, ini pasti musuhnya Allah. Iblis ini. Iblis tenan ini. Nah itu. Ikhsa, hinalah kamu. Ya aduwallah, wahai musuh Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, lalu singgasana yang besar itu pecah. Bus, hilang. Ya. Dan cahaya yang tadinya terang sekali hilang semua. Wus, hilang. Berarti setan tenan. Lalu ada suara lagi. Sudah pecah itu kursi. Cahaya juga hilang. Dalam kegelapan itu ada suara lagi. Najauta minni ya Abdul Qadir. Katanya. Kamu selamat dari saya. Oh, iblis tenan ini. Nah, selamat awakmu. Katanya. Bihilmika wa ilmika ya Abdul Qadir. Sebab kamu orang yang welas, hilmi, dan sebab kamu berilmu. Berarti Syekh Abdul Qadir akidah ya. Kalau sunnah beliau bertauhid kepada Allah, pasti tidak ridha. Kalau ada orang istighatsah kepada beliau, seandainya beliau masih hidup. Sebagaimana Rasulullah tadi. Pasti. Karena akidahnya akidah Ahlussunnah wal jamaah. Apa kata setan ini? Kamu selamat. Waqad fatantu bihadihil fi'la 70 siddiqan. Atau kama qala. Kata iblis tadi, aku sudah memfitnah, merusak, menyesatkan 70 orang yang dianggap siddiq. Dan aku berhasil.
Kamu nggak berhasil, aku dengan nggak berhasil. Yang dianggap alim, dianggap fakih, dianggap begagis kalau di Indonesia. Apa begagis? Nah, gus-gus, kiai-kiai, dianggap orang top. Saya sesatkan, saya sudah berhasil menyesatkan 70 orang. Nah, zaman itu, zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, sekarang 70 ribuan orang. Banyak di Indonesia, banyak saudara yang sudah merasa dirinya sudah bebas. Banyak. Nah, Allahu Akbar. Terus beliau ditanya, qila lahu, kaifa arafta ya Abdul Qadir annahu syaitan? Bagaimana engkau tahu bahwa yang datang tadi yang bersuara itu adalah setan? Kata beliau, araftu biqaulihi asqattu ankal wajibat wa ahbahtu lakal muharramat. Saya ngerti, saya bisa memastikan bahwa itu adalah iblis ketika dia mengatakan, aku telah membebaskan kamu dari segala kewajiban-kewajiban. Lalu wa abahtu laka al-muharramat. Berarti saya bolehkan kamu menerjang yang haram-haram. Dulu saya masih muda pernah baca berita. Ya? Ada seorang Gus dari Jombang. Itu istrinya orang berapa aja yang di cloning, teman dulu. Tapi yang diperlakukan demikian, ya senang saja. Padahal Gusnya itu agak buta. Agak buta. Itu dulu rame itu berita itu. Tapi akhirnya ditutup, seret ditutup. Karena pada takut kena, apa katanya? Kena belahi, kena kena anunya wali. Karena ada orang yang menghina, katanya di Madura itu. Ada yang cerita di kebun menghina Gus ini dengan memerhatikan mata-mata yang begini, langsung ketetesan getahnya pohon dan buta juga. Wah, tambah takut orang. Tambah takut. Padahal itu mungkin yang melakukan adalah jinnya, ya. Adalah jinnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sudah jelas sampaikan kepada saudara-saudara kita yang melakukan istighatsah kepada selain Allah. Masih banyak kalau di Timur Tengah itu yang akhirnya ke sini, ke Indonesia. Nah, di Indonesia pedomannya, loh ini dari Mesir, dari sana, dari Yaman, orang-orang Arab semua, orang top semua, para wali. Benar dari sana. Ini, beliau juga bercerita nih, Syekh. Wa waqa'a qasasun katsiratun min hadza. Ya. Ada kisah-kisah lain. Dzakarali ba'dul misriyin. Ha? Banyak dari Mesir, orang-orang Mesir yang bercerita seperti ini. Contoh, innahu yudbahu lisayyid al-Badawi. Di Indonesia ini banyak nih. Al-Badawi. Bahwa di Mesir sana banyak yang menyembelih korban untuk persembahan kepada atau atas nama Syekh Badawi. Syekh Badawi. Sebagian mereka mengatakan wajib nyembelih korban setahun sekali. Jadi nyiapkan kambing atau unta khusus nyembelih untuk persembahan kepada Syekh Badawi. Bukankah ini syirkun akbar? Iya, syirkun akbar. Karena apa? Fasalli li rabbika wanhar. Kamu sholat hanya untuk Allah, nyembelih korban hanya untuk Allah. Sampai tersebar di Mesir sana, di kalangan masyarakat mengatakan hadza waliyun li ahlillah. Hadza li ahlillah, hadza li ahlillah, hadza li waliyillah. Pokoknya setiap tahun itu nyiapkan hewan ini untuk walinya Allah. Ini untuk ahlinya Allah. Siapa? Syekh Badawi. Padahal Syekh Badawi itu seorang alim. Dan kalau beliau hidup pasti menolak itu. Pasti menolak. Nah, ada sebagian mereka kayak kisah-kisah tadi. Yang sebutkan di Indonesia tersebar kayak gitu. Ada sebagian mereka mengatakan suatu saat, suatu tahun saya tidak menyembelih untuk Syekh Badawi.
Lalu saya bermimpi di waktu malam. Ini dalilnya mimpi. Bermimpi di waktu malam, datang seekor unta yang membuka menganga. Fatahafahu. Yuridu ayyakulani. Dia ngejar saya, memakan saya unta ini. Ya, unta saya. Fama takhallastu hatta dzabahtu. Aku tidak bisa selamat dari mimpi itu sampai akhirnya aku menyembelih unta untuk Syekh Badawi. Masya Allah. Ini min tala'ub as-syaitan. Permainan setan jin untuk melakukan apa, membuat manusia ini melakukan apa? Kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Masih banyak saudara. Ini di Timur Tengah. Nah, sampai ke Indonesia ya dilakukan juga. Padahal nggak pernah kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani itu siapa. Syekh Badawi itu siapa. Syekh Junaid itu siapa. Nggak tahu. Kisah-kisahnya seperti apa. Katakan penduduk Irak. Penduduk Maghrabi. Maghrabi itu apa? Maroko. Ya. Itu diceritakan tersebar di kalangan mereka. Ya. Dan daerah-daerah pesisir. Mereka membangun atau mendatangi bangunan kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka beribadah di dalamnya, ya, beribadah di dalamnya. Dan ada di antara mereka tidak datang, tapi memanggil dari tempat yang jauh. Kalau sudah safar, panggil, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong hentikan hujan, berhenti hujannya. Masya Allah, dipanggil dari jauh. Syekh Ibnu Taimiyah juga pernah bercerita, aku pernah berjumpa rombongan musafir, ketemu aku. Mereka bercerita, suatu saat di perjalanan mereka mendapati bahaya. Lalu datang suara, lalu kami memanggil Syekh Ibnu Taimiyah. Datang suara, manggil. Istighatsah dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Lalu ada suara, ya sudah saya kabulkan permintaanmu. Sehingga apa? Bahaya itu hilang. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, itu jelas bukan aku. Aku di sini kok. Itu jelas jin menyerupai aku dan untuk menyesatkan kalian. Subhanallah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bagian dari dakwah kita betul-betul saudara kaum muslimin. Kasihan mereka. Mereka sudah sholat, puasa, zakat, haji. Melakukan sebuah kesyirikan. Hancur semua amalan. Selamatkan. Berdakwahlah. Sampaikan bahwa istighatsah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khaira. Insyaallah pertemuan cukup. Semoga kita tambah bersemangat untuk menjalankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Silakan jika ada 1-2 pertanyaan, jika ada. Baru kita adzan. Membaca salawat, memanggil ya Sayyidi, ya Rasulullah. Kalau masih panggilan saja, merupakan wujud kecintaan. Orang cinta itu kan manggil. Ya, kita belum bisa menghukumi, memvonis apapun. Tapi kalau sehabis itu ya Sayyidi, ya Rasulullah, terus ada lanjutannya. Nah itu bisa timbul syirkun akbar. Setelah manggil begitu lalu minta tolong, misalkan agithni, tolong aku. Ya. Kalau hanya memanggil atas dasar kerinduan misalkan, itu kita belum bisa mengatakan dia melakukan suatu kesyirikan. Tapi perlu diingat, yang sering begitu, ya, yang sering seperti itu sudah masuk ke ranah mukhalafah lis-sunnah. Menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memerintahkan kita memanggil beliau. Yang diperintahkan apa?
Perbanyaklah sholawat kepadaku. Sholawat, apa sholawat? Allahumma ya Allah, bukan ya Rasulullah, ya Allah, sholli ala Muhammad. Wujudkanlah sholawat, rahmat engkau, pengampunan engkau, kemuliaan darimu untuk Rasulullah. Gitu. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah, memintakan sholawat untuk beliau. Itu baru benar. Itu yang diperintah Nabi. Bukan memanggil beliau. Sehari semalam panggilan untuk Allah minim, panggilan Rasulullah beratus-ratus beribu. Ini minimal. Ini masuk ke ranah namanya mukhalafah lis-sunnah alias bid'ah. Alias bid'ah. Alias sunnah. Taib. Ada yang lain? Barakallahu fikum. Insyaallah cekap pertemuan kita malam ini. Semoga Allah berkahi kita. Wa jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.